Jadi tadi pertanyaannya, Useng, apakah bisnis yang sudah internasional yang bisa ISO? Tidak. Jadi semua bisnis yang sudah berjalan, tentunya dia sudah punya produk, dia sudah berjalan lama. Biasanya bisnis itu sudah istilahnya sudah stabil nih, 1-2 tahun stabil, baru mereka mengajukan diri untuk sertifikasi, apakah itu sertifikasi SNI, apakah itu sertifikasi ISO. Nah itu tergantung, karena biasanya ketika orang mengajukan sertifikasi, dia itu sudah harus berjalan nih begitu. Sama kayak misalnya kemarin ini akuntansi baru-baru mendapatkan akreditasi internasional. Nah, itu diperiksa. Bagaimana cara kita dapat akreditasi atau sertifikasi ISO atau SNI? Dilihat apa yang sudah dilakukan selama ini. Tidak bisa kok baru berjalan 1 minggu, kok sudah mau sertifikasi. Karena ya belum dilihat perjalananmu selama ini. Jadi perusahaan sudah harus berjalan, sudah jualan, sudah melayani pelanggan, baru bisa dilihat bagaimana dia selama ini bekerja, baru bisa dilihat, oh bisa enggak dikasih sertifikasinya. Dia memang mampu enggak, memang memenuhi standar enggak apa yang dia sudah kerjakan, begitu. Nah, tidak harus uh, internasional nih, tidak harus misalnya perusahaan ini sudah ada cabang di luar negeri atau sudah melakukan ekspor keluar, tidak Ji, karena uh, yang penting dia sudah berjalan, maka dia sudah bisa mengajukan untuk ISO ataupun SNI. Nah, yang saya mau tanya, kira-kira apa kelebihannya ISO dibanding SNI? Menurut kalian? Kalau misalnya perusahaan mengejar ISO, yang pasti dia akan lebih detail dan lebih susah. Kira-kira apa kelebihannya? Halo, kedengaran, Ci? Iya, Bu, pendengaran, Bu. Karut. Oh iya, bagaimana tadi Useng terjawab nih pertanyaanmu? Oke. Apa Ya, namanya? Bu, ya, Bu. Oh Bu. ya, oke, makasih. Jadi, menurut kalian kenapa, apa kira-kira kelebihannya ISO? Tadi sekalian nyambung dari pertanyaannya Useng. Apa kelebihannya ISO kira-kira? Jadi kalau kita pakai ISO, dia kan standar internasional. Jadi kapan suatu saat kita memutuskan untuk ekspor atau kita memutuskan untuk buka cabang di luar negeri, orang akan lebih percaya. Misalnya kau mau selama ini sudah jualan coto di Makassar, terus cotomu ini saking bagusnya, wah dapat sertifikasi standar ISO. Kemudian kau mau buka cabang coto di Sydney, di Australia. Nah, kau cari investor di Australia, investor mau lihat, wih, ini orang jualan sudah dapat ISO, wah bisa dipercaya artinya. Jadi dengan dapatkan ISO karena dia standar internasional akan lebih mudah untuk mendapatkan konsumen atau investor atau kreditor, penanam modal atau yang mau pinjamkan uang karena kita dilihat oh dia sudah ada standar. Jadi ISO kan karena standar internasional, jadi dibilang sudah diterapkan gitu secara internasional. Jadi kalau kapan kita mau go internasional lebih gampang untuk melakukannya kalau kita sudah ISO. Tapi banyak perusahaan Indonesia, ya kalau memang Indonesia kan penduduknya ada 250 juta. Kalau mau pakai SNI saja enggak apa-apa. Dengan SNI, kok bisa membuat 250 juta penduduk percaya sama kau? Mau beli produkmu ya, kenapa tidak? Itu sudah menguntungkan sekali nih juga. Nah, SNI itu apa tadi, standarisasi nasional Indonesia, itu biasa juga bikin award. Ini yang terakhir saya dapat informasinya tahun 2017. Jadi dia bikin acara-acara penghargaan begitu. Nah, kita lihat ini yang dapat di sini peringkat emas di berbagai sektor ya, di sektor elektronika, logam dan produk logam. Yang menang itu Antam, Schneider, Bakri, sektor kimia dan serba aneka, Sementonasa juga dapat, dan seterusnya. Jadi ISO yang kita bahas hari ini, kita akan lebih banyak membahas tentang ISO karena banyak banyak perusahaan yang pakai itu. Itu didirikan di Jenewa di Swiss tahun 1946. Negara anggotanya sudah 90, jadi sudah banyak sekali. Jadi kapan kita sudah punya ISO di Indonesia, kita bisa pakai itu untuk ke di negara-negara lain yang negara anggotanya. Kemudian banyak lembaga sertifikasi yang membantu kita untuk dia jadi lembaga konsultan yang membantu kita kalau mau mendapat sertifikasi ISO. Salah satunya itu ISO Center Indonesia. Kemudian ISO itu tadi ada banyak ya.
ada technical committee-nya, kemudian ISO ini dia mengembangkan standar internasional, ada ISO 9000, 9001, 9004, dan seterusnya. Keunggulan sertifikasi ISO dibandingkan sertifikasi lain adalah yang tadi saya jelaskan, dia itu secara global, jadi kita bisa berkompetisi secara global. Kemudian pangsa pasarnya lebih besar, karena kita bisa pertahankan market share-nya kita, pangsa pasarnya kita, dan kita bahkan bisa tingkatkan. Kemudian ada juga manfaatnya bagi supplier. Jadi contohnya begini, Indomie selama ini dia kan butuh apa bahan bakunya Indomie kira-kira? Tepung, apalagi? Telur, apalagi? minyak, plastik juga ya, kardus. Nah, anggaplah misalnya, kan kalau Indomie sudah dibuat, pasti kan dia masuk dalam kemasan plastik, kemasan, ada juga, habis itu kalau sudah banyak ditaruh di satu kardus. Nah, kalau perusahaan sudah punya sertifikasi standar ISO, dia sudah menetapkan itu, standar kardus yang boleh dipakai untuk pengemasan Indomie itu harus tebalnya sekian, bahannya sekian. Jadi bukan kardus-kardus sembarang begitu. Jadi kapan misalnya supplier bawa kardus diperiksa, tidak sesuai nih standarnya Indomie, kembalikan, tidak bisa diterima. Nah, tapi kalau dia sudah punya standarnya, dia sudah tulis, sudah jelas, oh saya mau kardus yang seperti apa, ya supplier bisa sediakan kardus sesuai yang Indomie mau, begitu. Itu contohnya. Jadi manfaatnya itu juga sertifikasi standarisasi mutu adalah kita jadi supplier jadi tahu secara jelas dan detail apa yang perusahaan mau, jadi dia bisa sesuaikan begitu loh. Oh, Indomie mau tepungnya itu harus kualitasnya seperti ini, warnanya begini, aromanya apakah, detail-detail tentang tepungnya itu sangat spesifik, dia maunya kayak bagaimana ya. Supplier yang kasih ya sesuai yang bisa memenuhi hal itu begitu. Jadi kita supplier tidak usah kerja ulang. Kalau misalnya ada inspeksi akhir, ya sudah bisa langsung lolos karena dia sudah tahu standar yang Indomie mau atau yang perusahaan mau untuk supplier sediakan itu standarnya harus kayak bagaimana. Jadi tidak ada pengerjaan ulang-ulang, itu tidak perlu dilakukan. Kemudian ya produk semakin andal, semakin bisa dipercaya, semakin bisa dihandalkan. Kemudian semakin cepat proses kerjanya tuh lebih efisien dan efektif karena tidak terlalu lama kita tidak cocok ini, kembalikan ini, jadi lebih cepat di proses kerjanya begitu. Kemudian ya pasti biaya lebih rendah kalau kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kemudian ada ISO 9000, ada ISO 9001. Kalau ISO 9000 itu adalah, tolong saya dibacakan. Rizka. Rizka enggak? Kedengaran kah suaranya? Siapa yang ini? Fadel mau? Fadel? Ibu. Fadel mau, tolong bacakan kita apa itu ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar yang mencakup beberapa dokumen. ISO 9000 juga merupakan nama dokumen yang merinci dasar-dasar dan kosakata tentang apa yang merupakan sistem kualitas. Merupakan hal utama bagi kita semua untuk memahami bahasa teknis yang sama. Kata konsultan manajemen kualitas veteran Rene French. Ya, terima kasih Fadel. Jadi ISO itu adalah kumpulan standar yang mencakup banyak dokumen. Bedanya dengan ISO 9000 itu adalah syarat khusus untuk meningkatkan proses begitu. Jadi ini adalah proses sertifikasi bagian dari ISO 9000 juga. Jadi ISO itu ya ada ini tadi ya. Jadi ISO tadi itu ada yang 9000, ada yang 9001, tapi sebenarnya mereka saling berkaitan. Nah, kemudian ada perbedaan antara standar dan persyaratan. Standar itu adalah level dari kualitas yang kita inginkan. Kalau kalian masih ingat, pada saat belajar manajemen pemasaran, kadang-kadang ada perusahaan yang memang dia tidak mau membuat produk dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena dia mau jual dengan harga yang murah. Saya punya contoh favorit itu adalah ikat-ikat rambut 1000. Atau misalnya
apa di barang-barang yang memang atau pulpen yang harganya lebih murah tapi cepat habis tintanya, ya memang dia sengaja tidak mau memproduksi ikat rambut yang paling kuat, pulpen yang paling tahan lama, karena dia mau jual dengan harga yang rendah begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang dia sudah menetapkan level kualitas yang dia mau bagaimana, ya dia bikin nih standar, oh harus seperti ini levelnya begitu. Jangan dibuat terlalu bagus, karena kapan dibuat terlalu bagus, nanti ongkos barangnya jadi lebih tinggi begitu, maka harganya jadi harus dikasih lebih mahal. Jadi standar perusahaan itu beda-beda. Nah, standar itu adalah level dari kualitas yang memang kita inginkan begitu. Ada perusahaan yang mau pakai kualitas tertinggi, ada perusahaan yang memang menargetkan, kualitas rendah mau saja supaya saya bisa tekan harganya. Itu sah-sah saja, militer. Kemudian persyaratan atau requirement itu adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai standar tersebut. Nah, supaya kita bisa mencapai sertifikasi ISO, kita harus punya standar, kita harus tahu. Jangan cuma kita bilang, saya mau dapat sertifikat, tapi kita tidak menetapkan standarnya kita itu secara konsisten seperti apa. Jadi dari perusahaan sendiri harus menetapkan, saya mau standarnya seperti ini. Kemudian standarnya itu mencakup persyaratan, kemudian harus ada panduannya, ada banyak buku panduannya, kemudian dia menjabarkan secara spesifik apa yang kita arah yang kita inginkan. Jadi luarannya, outputnya yang kita mau itu seperti apa. Jadi contohnya misalnya dalam akreditasi universitas itu ada standarnya. Oh, mahasiswa itu tidak boleh lulus kurang dari berapa tahun. Mahasiswa itu minimal absensinya adalah sekian persen begitu. Itu adalah standar, itu yang itu adalah ketetapan persyaratan yang universitas tetapkan begitu. Nah, kapan misalnya itu tidak dipenuhi, jadi misalnya, tidak bisa ini universitas dikasih akreditasi A karena absensi 50% saja dia masih kasih lulus. Wah, itu sudah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan begitu. Jadi harus ditahu berapa standar yang diinginkan, kemudian itu yang menjadi persyaratan dan untuk mencapai hal itu begitu. Dan itu harus ada panduannya selalu. Jadi ketika nanti kalian kerja di bank atau di perusahaan manufaktur atau apa, itu pasti kalau kau bekerja di penjaminan mutu, itu pasti ada sangat banyak buku-buku, artinya guideline panduan yang secara terperinci menjelaskan bagaimana barang-barang itu harus dikerjakan, bagaimana barang atau jasa harus dibuat, gitu. Saya lanjut, kemudian ISO itu ada dari ini yang kita bisa lihat dari 9000, 9001, 9002, seterusnya sampai 2015. Jadi kalau di 9000 itu dia mendeskripsikan standar untuk manajemen kualitas, namanya Vocabulary and Fundamentals. Kemudian apa persyaratan untuk memenuhi standar itu yang 9001. Kemudian kalau 9002 itu sama dengan 9001, tapi dia lebih berfokus kepada lini produksi yang sudah ada. Kemudian 9003 itu Quality Assurance in Final Inspection and Test. Jadi penjaminan mutu di inspeksi akhir dan pengetesan produk. Kemudian 9004 itu panduan untuk kesuksesan jangka panjang dari organisasi. Nah, ini sekarang sudah tercover dalam ISO 9000 tahun 2015 yang terakhir. Gitu. Harusnya 2020 ini ada nih lagi. Nah, ISO 9000 yang terakhir keluar tahun 2015, itu dia berfokus pada konsumen, kemudian harus ada kepemimpinan di situ, kemudian dia ada engagement of people, jadi ada hubungan, ada interaksi dengan antar orang-orang begitu, kemudian pendekatannya lebih ke proses, kemudian harus ada improvement, harus ada peningkatan. Jadi standar itu tidak boleh cuma dijaga saja, tapi kalau bisa harus selalu ditingkatkan. Begitu. Kemudian evidence-based decision making, jadi melakukan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Kemudian ada juga manajemen hubungan, relationship management.